Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Ulum, mahasiswa PPG PAI Batch 2 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah hari ini Selasa 28 Januari 2025 saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SDN Wonoploso. Semoga berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Tolong tempat duduknya dirapikan dulu, ya. Tempat duduknya dirapikan dulu. Siapkan bukunya. Ya. Udah. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Saya berdiri. Kepada Pak Guru mulai. Selamat pagi Pak Ulum. Duduk berdoa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita pembiasaan dulu. Kita murojaah surat-surat pendek yang sudah kita hafal, ya. Surat Al-Kautsar, ya. Kita murojaah, kita mengulang hafalan kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama menjelaskan asbabul wurud hadis sholat berjamaah dengan benar. Yang kedua menjelaskan pesan pokok hadis sholat berjamaah dengan benar. Kemudian yang ketiga menyusun kesimpulan pokok hadis sholat berjamaah dengan benar. Ya.
Meskipun kita setiap hari dalam aktivitas sehari-hari ya tetap jangan lupa terus untuk belajar ya. Terus untuk belajar karena dengan ilmu dunia menjadi lebih terbuka. Baik anak-anak, marilah kita mulai ya. Materi hari ini adalah menggali pesan pokok hadis sholat berjamaah. Apa materinya? Menggali pesan pokok hadis sholat berjamaah. Sebelum itu kita istrikin dulu ya. Kita menyanyikan lagu. Semuanya itu bernyanyi yang kompak ya. Disebut jamaah paling sedikit ada 2 orang pemimpin sholat namanya imam yang mengikuti disebut makmum. Berjamaah lebih utama, hukum berjamaah itu sunnah muakkad. 27 derajat juga pahala. Yuk kawan-kawan semangat mengerjakan. Kita coba sambil berdiri biar lebih semangat. Ayo. Sholat bersama disebut jamaah paling sedikit ada 2 orang pemimpin sholat namanya imam yang mengikuti disebut makmum. Jamaah lebih utama, ilmu berjamaah itu sunnah muakkad. 27 derajat jumlah pahala. Yuk kawan semua semangat mengerjakan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Duduk kembali. Ya, kenapa kita harus sholat berjamaah? Ayo, kenapa kita harus sholat berjamaah? Tidak sholat sendiri. Ada yang tahu? Kenapa? Ada si pemain game. Gak tahu? Biar dapat paham. Ya, kalau nggak tahu biar kita bahas hari ini. Apa yang akan terjadi jika kita selalu sholat sendirian? Apa yang kalian rasakan sholat berjamaah? Kalau belum tahu, kita bahas bersama ya. Jadi asbabul wurud hadis sholat berjamaah. Hadis sholat berjamaah muncul karena peristiwa Mahjan bin Al-Adrok bertemu Rasulullah. Saat iqomah, Rasulullah bergegas sholat berjamaah. Namun Mahjan tidak ikut sholat berjamaah. Setelah sholat, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mahjan, apakah kamu muslim?
Macan menjawab, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya, "Mengapa tidak ikut berjamaah?" "Saya sudah sholat di rumah," katanya Macan. Ya. Lalu Nabi Muhammad bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Dengan selisih pahala 27 derajat. Kalau sholat sendiri pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah 27 derajat. Pesan pokok hadis sholat berjamaah. Di antaranya sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Semuanya pasti sebagai seorang muslim diwajibkan untuk sholat. Ya. Ada sholat sendiri, ada sholat berjamaah. Nah, yang lebih baik itu sholat dilakukan dengan berjamaah. Pahalanya sholat berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. Untuk lebih kita memahami tentang sholat berjamaah atau pahala lebih utamanya sholat berjamaah, kita lihat video ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru bertajuk Islam lainnya. Hanya di Kepoin Islam Official. Sahabat iman Islam, keterangan soal amal sholat berjamaah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahwa para sahabat Nabi adalah manusia yang telah mendapat keridhaan Allah SWT, tetapi bertamaan beribadah. Salah satu contohnya adalah ketaatan para sahabat menjaga sholat di awal waktu dan berjamaah. Contohnya kisah Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Kisahnya dikutip dari kitab Fadilah Amal yang ditulis oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandahrawi. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Salat wajib berjamaah lebih baik daripada salat sunnah semalam suntuk. Ada seorang sahabat bernama Sulaiman bin Al-Hasmah radhiyallahu anhu yang ada saat Rasulullah masih hidup. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab tak menemuinya saat sholat subuh berjamaah di masjid. Maka Umar bin Khattab menemui ibunya dan bertanya, "Mengapa Sulaiman tak datang sholat subuh?" Ibunya menjawab, "Lebih baiknya sholat sunnah semalam suntuk sehingga tidur." Umar kemudian berkata, "Aku lebih menyukai sholat subuh dengan berjamaah daripada sholat sunnah semalam suntuk." Kisah lainnya, Abdullah bin Mas'ud pada suatu hari pergi ke pasar, lalu mendengarlah azan. Dia melihat setiap orang meninggalkan barangnya dan bersegera ke masjid. Dia berkata, "Mereka ialah orang yang telah difirmankan Allah." Laki-laki yang berniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat dan berzakat. Oke anak-anak, ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan sholat berjamaah. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala sholatul jamaati tafdulu sholat al-fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Selisih 27 derajat. Coba kita baca bersama. Coba kita baca bersama. Sholatul jamaati. Sholat
lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Baik anak-anak? Ya. Saya tanya dulu, apakah ada yang musola atau masjidnya sepi dari jamaah ataukah rame? Rame apa sepi? Sepi. Siapa yang musolanya sepi? Agif, sepi musolanya. Masjidnya juga sepi. Coba siapa yang tahu kenapa kok masjid atau musolanya sepi dari jamaah? Ada. Orang-orang sibuk. Karena orang-orang sibuk. Orang-orang ketiduran. Ada yang lain? Banyak anak-anak yang sibuk main game. Anak-anak banyak sibuk main game. Ada lagi? Main HP. Karena belum tahu keutamaan sholat berjamaah. Karena belum tahu keutamaan sholat berjamaah. Pandu? Belum tahu anak-anak Belum tahu keutamaan sholat berjamaah juga. Bisa jadi memang karena sibuk ya, bekerja atau sibuk ada urusan yang lain atau sibuk bermain game anak-anak ya. Karena kenapa? Karena mereka memilih pekerjaan atau memilih aktivitas yang lain, memilih kegiatan yang lain daripada sholat berjamaah karena belum tahu keutamaan sholat berjamaah seperti yang disampaikan tadi. Ya. Belum tahu keutamaan sholat berjamaah. Lanjut. Ya, ini masalah, merupakan masalah ini. Kenapa masjid itu sepi, sholat sepi? Ya. Musola Akif sepi waktu kapan? Sholat apa? Sholat isya. Yes. Nah, ini masalah yang membutuhkan solusi. Coba apa yang dapat dilakukan Akif dan teman-teman semuanya ini? Ya. Membuat masjid menjadi ramai. Ya caranya dengan apa? Karena banyak yang belum tahu tentang keutamaan sholat jamaah. Mari kita viralkan. Oh iya, kita viralkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Semuanya mempunyai media sosial kan? Siapa yang punya YouTube? Siapa yang punya TikTok? Siapa yang punya Facebook? Punya semuanya? Punya IG? Punya. Iya. Maka dari itu kita viralkan, kita sebar, kita share, kita upload, kita posting tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi tugasnya apa? Saya buat kelompok, ya 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, masing-masing 4 anak. Tugasnya apa? Membuat desain grafis melalui aplikasi Canva. Nah, kalau sudah selesai nanti desainnya sampai posting. Ya, kalian posting ke media sosial kalian, TikTok atau yang lain. Ya, jadi biar orang-orang tahu bahwa keutamaan sholat jamaah itu. Ya. Posternya harus berisi solusi masalah. Ya, masalahnya itu tadi. Ya. Jadi kita share, kita viralkan. Kemudian ada gambar atau ilustrasi yang relevan. Jadi posternya yang menarik, ada gambar-gambarnya, ada gambar orang sholat berjamaah, ada gambar masjid atau gambar anak yang sholat berjamaah. Kemudian ada hadisnya biar tahu bahwa memang Rasulullah itu bersabda bahwa keutamaan sholat berjamaah itu 27 derajat
4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. 1, 2, 3, 4 kelompok 4. Ya, ini ada laptop buat mendesain, ya. Buat mendesain nanti sambil belajar bersama. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bentar. Merapat kursinya. Oke, perhatikan anak-anak ya. Pertama buka aplikasi Canva atau di web ya. Coba Canva, ketikkan Canva. Sudah? Sudah? Sudah, ya. Sudah? Sudah? Sudah ya, ya. Kalau sudah, di sini ada beberapa banyak template-template ya. Coba kita ketikkan poster. Ya, coba ketikkan poster. Ya, loh. Di situ muncul banyak sekali poster-poster. Coba kita tambahkan poster sholat. Apakah ada? Nah, di sini banyak poster-poster, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita tadi apa? Menyampaikan isi poster tersebut adalah tentang hadis sholat berjamaah, tentang ajakan sholat berjamaah. Nah, desainkan di situ, tambahkan hadisnya, tambahkan kata-katanya. Paham ya? Paham ya, mulai kerjakan. Saya beri waktu 30 menit. Ya, ini harus dibagus, dikasih warna biru ya. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Sekarang presentasikan mulai dari kelompok 1. Ayo silakan maju ke depan. Maju ke depan. Itu enggak semuanya. Semua. Nah, mari kita lihat semuanya. Ini karya kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, kita lihat di situ sudah ada ajakan untuk sholat berjamaah. Di situ ada isinya, pahalanya 27 derajat. Ya. Ini nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Sudah bagus, warnanya sudah sip. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Posternya isinya apa? Posternya berisi tentang keutamaan
Selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk membuka selanjutnya. Inilah hasil. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Karena dari semua desain, oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya bagus sekali ya. Selanjutnya nanti kalian share ya di media sosial, di-upload, di-posting ya, biar semuanya tahu bahwa keutamaan sholat berjamaah itu lebih utama selisih 27 derajat ya. Kesimpulan belajar hari ini ya berdasarkan hadis yang kita pelajari keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya sebagai berikut ya. Dengan sholat berjamaah pahala menjadi berlipat ganda menjadi 27 derajat. Yang kedua, manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh jaraknya dengan masjid. Kemudian orang menunggu hingga melaksanakan bersama imam itu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang sholat lalu tidur. Yang ketiga, siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seperti sholat separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah maka seperti sholat pada seluruh malam. Siapa yang ucapannya aminnya bersamaan dengan imam, malaikat bukan ya. Siapa yang mengucapkan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat ketika sholat berjamaah maka dosa-dosanya di masa yang lalu mendapat ampunan dari Allah. Alhamdulillah ya, belajar hari ini selesai. Bagaimana pengalaman kalian? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Coba apa yang paling menyenangkan belajar hari ini? Membuka laptop, dosen. Ya. Jadi sekarang juga bisa belajar dengan teknologi ya, mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya nanti di rumah tugasnya apa? Desainan kalian tadi disebar biar banyak yang berjamaah karena sudah mengetahui keutamaannya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini selesai. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Coba ketua kelas dipimpin berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim.